البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu salisa asyar, bab yang ke-13, babu dalkil mar'ati nafsaha, yaitu wanita boleh untuk menggosok dirinya sendiri, dan memang itu yang lebih baik, idza tatahharat minal mahid, apabila dia bersuci dari haidnya. Wa kaifa taghtasil, dan bagaimana cara mandi haid. Wa ta'khudhu firsatan mumassakah, dan mengambil firsah. Firsah ini adalah sejenis apa, kalau disebutkan di dalam syarahnya itu sepotong kulit di masa itu, kulit untuk menahan, untuk mungkin apa, untuk menghilangkan sisa-sisa dari darah haid, kemudian agar memiliki wangi-wangian dan sebagainya, agar hilang bau busuknya itu. Fatatabba'u asarat dam, kemudian dia mengikuti jejak darah, yaitu mengejar jejak darah untuk dibersihkan dengan secarik, dengan sepotong kulit tadi. Kalau kita zaman sekarang alhamdulillah sudah ada tisu basah atau kain-kain yang sesuai. Ya, cuma zaman dulu memakai kulit-kulit khusus. Para wanita insya Allah paham apa yang harus digunakan pada masa itu. Iya, untuk menahan bau busuk dan sebagainya. Dan ini nanti ada pembahasan lagi masalah mumassakah ini insya Allah. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah pembahasan sebaiknya wanita itu memang membersihkan dirinya sendiri dari darah haid. Tapi kata Al-Hafidh, boleh aja suaminya membantu, yang lain-lain tak perlu membantu, tapi lebih baiknya adalah dia sendiri, sesuai dengan hadis yang akan disebutkan itu. Ini darah haid. Baik, kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi'a asyar ba'da salasimi'ah, 314, haddatsana Yahya qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur bin Safiyah an ummi, dari ibunya, an Aisyah anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid, tentang bagaimana cara dia mandi dari haid. Fa amaraha kaifa taghtasil, maka Nabi memerintahkan dia bagaimana cara untuk mandi. Qal khudhi firsatan min misk, kalau di sebagian naskah min mask. Adapun yang di hadapan ana untuk yang tahqiq dari Ibni Hazm min misk, pakai kasrah di situ. Ya, yang lain pakai mask, betul. Tak masalah, nanti akan dibahas di dalam syarahnya insyaallah. Nabi mengatakan ambillah sepotong firsah. Ini firsah min misk atau min mask, itu adalah potongan dari, atau sepotong atau secarik. Kalau Al-Hafidh menyebutkan sebenarnya dia adalah potongan dari kulit hewan tertentu yang boleh untuk membantu menghilangkan darah haid. Tinggal dikasih apa, semacam wewangian untuk menghilangkan bau-bau busuk itu. Misk itu wangian. Ya, pembahasannya nanti akan dibahas gimana pakai misik, mahal sangat itu. Baik, fatatahhari biha, maka bersucilah engkau dengan itu. Qalat, wanita ini bertanya, kaifa atatahhar, bagaimana saya bersuci dengan itu, dengan sepotong kain kah atau sepotong kulit tadi. Qala tatahhari biha, Nabi mengulang lagi, bersucilah dengan itu. Qala kaif, gimana? Iya, cuma wanita ini tanya gimana, masih tanya lagi. Qala subhanallah tatahhari, Nabi sampai bilang subhanallah, bersucilah. Nabi menyangka engkau paham lah gimana cara membersihkan darah haid itu pakai kain itu. Fajtabaltuha ilai, Aisyah mengatakan maka saya tarik wanita itu ke tempat saya, ke dekat saya.
Fakultu, saya mengatakan, tatabba'i biha asarat dam, yaitu dengan sepotong kain tadi, kain atau kulit tadi, engkau mengejar jejak-jejak darah itu. Nah, bersihkan jejak darah itu. Baik. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang sangat jarang disebut-sebut selama ini, jarang atau bahkan belum pernah. Yahya di sini adalah siapa? Yahya bin Musa al-Balkhi. Beliau adalah Abu Zakaria Siqah. Ya jarang kan? Kita seringnya apa? Yahya bin Ma'in atau Yahya bin Sa'id al-Qattan atau mungkin Yahya bin Sa'id al-Ansari atau yang semacam itu. Atau Yahya bin Yaman. Tapi yang ini Yahya bin Musa al-Balkhi sangat jarang didengar. Beliau Siqah, beliau adalah Abu Zakaria. Qala haddatsana Ibnu Uyainah. Berarti Yahya bin Musa al-Balkhi ini satu perguruan dengan Imam Ahmad, satu perguruan juga dengan siapa? Imam Ibnul Madini dan Imam Syafi'i. Semuanya belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali al-Makki, Siqah, imam, mufassir, faqih dan seterusnya. An Mansur ibni Sofiyah. Mansur ibnu Sofiyah, ana lupa tentang kunyahnya. Beliau ini adalah Al-Abdari Al-Makki dari Bani Abdiddar. Dan beliau ini adalah tabi'iyun Siqah. An Ummi, ibunya ini Sofiyah. Sofiyah bintu Syaibah Al-Abdariyah. Ini sahabiyah. Anak Aisyah telah sering disebutkan Ummu Abdillah. An-Namra'atan, bahwasanya ada seorang wanita disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, namanya adalah Asma bintu Syakal. Shinnya di fathah, kafnya juga di fathah, Syakal Al-Ansariyah. Sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi. Ya, kalau tidak tahu memang bertanya. Ini bertanya pada Nabi, berarti apa? Masalah-masalah agama dikembalikan kepada dalilnya atau kepada orang-orang yang mengajarkan dalil. Baik, bukan hanya mengajarkan ra'yu sendiri. An ghusliha minal mahid, tentang bagaimana cara dia mandi dari haid. Fa amaraha kaifa taghtasil, maka Nabi memerintahkan kepadanya tentang tata cara mandi. Qal khudhi, ambillah. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para pensyarah. Bagaimana Nabi memerintahkan tata cara mandi, tapi justru disuruh untuk mengambil apa ini, sepotong kain kah atau sepotong kulit. Ini bukan tata cara mandi. Maka dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala, maksudnya adalah yaitu di sela-sela mandi yang ma'ruf. Mandi yang ma'ruf yaitu air diguyurkan ke seluruh badan, tapi karena ini mandinya mandi haid, ada nilai lebihnya, yaitu bersihkan darah haid itu yang tersisa itu dengan alat ini. Makanya Nabi tidak betul-betul mengajarkan cara mandi yaitu guyurkan semua, karena semua orang sudah tahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, masalah mandi orang tahu dasar mandi itu seperti apa. Tetapi ada tambahan ini yang diinginkan, yaitu khudhi firsatan min misk atau min mask. Kebanyakan ulama memilih mask dengan apa? Fathah, yaitu sepotong kulit yang di situ mampu untuk menghilangkan bau-bau busuk dari apa itu namanya, najisnya haid. Supaya cukup, nanti tulis belum selesai, tulis sampai selesai dulu. Baik. Adapun yang lain mereka meriwayatkan dengan misk seperti yang di naskah ana ini. Lalu bagaimana? Sebagian ulama mengingkari, tak mungkin misk di sini adalah minyak misik. Karena apa? Ini penyanyian harta. Misik mahal sangat. Bagaimana digunakan untuk mencuci, membersihkan darah haid? Ini pembuangan, penyanyian harta. Cuma Al-Hafidz membela riwayat ini karena ini riwayatnya juga masuk dalam riwayat Imam Bukhari. Tak mungkin Bukhari tidak teliti atau rawi-rawi Bukhari tidak teliti. Lalu bagaimana cara memahami ini? Yaitu bukan betul-betul misik, tapi yang penting apa? Wewangian. Tidak harus wewangian yang mahal macam misik. Kata Al-Hafidz, karena ma'ruf di dalam tradisi orang Arab mereka banyak menggunakan wewangian, jadi biasa itu. Maka intinya bukan misiknya, intinya adalah
yaitu menggunakan alat-alat untuk menghilangkan bau busuk dari haid. Terserah mau misik kalau duit banyak, atau pakai pewangian yang lain yang sesuai dengan kulit. Jangan juga minyak wangi yang nanti membuat kulit kepanasan dan sebagainya. Wanita jelas tahu bagaimana cara memilih, insya Allah. Yang lain mengatakan memang boleh dikatakan misik, tapi bukan minyak kasturi, tapi maksudnya adalah mumassikah atau mumassakah, yaitu alat yang boleh digunakan untuk menahan darah. Makanya di sini Al-Hafidz mengatakan dia ini adalah sejenis kulit yang mungkin kulitnya memiliki semacam bulu-bulu halus untuk membantu mengambil sisa-sisa darah yang melekat di kulit itu. Jangan pakai brus, kasihan. Iya, nanti luka-luka calar, kasihan. Kemudian fatatohari biha, Nabi mengatakan bersucilah engkau, yaitu sucikan darah haid itu dengan alat tadi. Ternyata wanitanya ini belum paham gimana cara bersuci itu. Kaifa atatohar, gimana saya bersuci dengan sepotong kulit itu. Nabi mengatakan tatohari biha, maksudnya bersihkanlah darah itu. Tahulah caranya, tak perlu diteliti sampai tak perlu diperinci. Kemudian dia tanya lagi, kaif gimana? Maka di dalam riwayat yang lain wajah Nabi sampai memerah karena malu harus bercerita tentang perkara yang sifatnya pribadi untuk wanita macam itu. Tapi yang subhanallah, yaitu takkan minta dirinci yang seperti itu. Atau hari bersihkan, intinya bersihkan darah haid itu. Nabi malu untuk harus memperinci sampai sedalam-dalamnya. Maka yang mengambil peran sekarang adalah wanita yang lain, yaitu istri Nabi. Fajtabattuha ilai. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, saya paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi, maka saya tarik wanita itu mendekat. Faqultu, saya berkata pada dia, tatabai biha asaraddan, yaitu gunakan alat tadi untuk mengejar dan membersihkan jejak-jejak darahmu itu. Itu aja, tidak sesuatu yang aneh-aneh. Intinya apa di dalam bab ini, yaitu wanita yang menggosok, menekan badannya sendiri, tak perlu menyuruh orang lain. Ini mandi haid, biar dia yang mengurus dirinya sendiri. Sebagian pensarah mempertanyakan bahwasanya tajuknya tidak sesuai dengan hadisnya. Hadisnya berbicara masalah membersihkan darah haid, tidak menyebut masalah dalak, yaitu mengurut atau menekan-nekan. Tapi Al-Hafidz mengatakan ini isyarat dari Imam Bukhari, yang namanya membersihkan darah haid itu terkadang senang, terkadang mungkin agak susah, perlu kulitnya ditekan-tekan atau digesek-gesek sikit dan sebagainya, maka itulah dalak. Jadi sebenarnya hadis ini boleh diambil faedah darinya dalak apabila memang wanita memerlukan itu untuk menghilangkan darah haidnya itu. Jadi bukan sekedar masuk ke sungai kemudian keluar lagi, tak, ini darah haid terkadang menempel agak susah, dibersihkan baik-baik, ditekan-tekan dan semacam itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau mandi itu harus baik. Kenapa? Kalau mandi itu harus baik. Sekarang ini